Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita awali perayaan Ekaristi dengan lagu pembuka Puji Syukur 480. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu dalam perayaan Ekaristi kita pada hari Minggu ini, di mana kita bersama seluruh umat Allah Persatuan Gereja merayakan hari Minggu Prapaskah yang kelima. Dan melalui bacaan-bacaan yang akan kita dengarkan pada kesempatan ini, kita diingatkan bahwa kematian adalah suatu peristiwa yang pasti akan kita alami. Bahkan kita sudah mengalami dalam seluruh kehidupan kita pada saat ini. Tetapi berkat kasih dan kesetiaan Tuhan yang senantiasa mau dan ingin supaya kita sebagai manusia citra dan gambarannya tetap selamat, maka Dia mengutus putranya ke tengah dunia ini mengambil bagian dalam kehidupan kita manusia, sehingga dengan ketaatan dan kesetiaannya Dia memperoleh hidup abadi, dan bagi kita yang percaya kepadanya juga akan dibangkitkan bersama dengan Dia. Untuk sungguh semakin menghayati hal itu, maka kita tetap hidup di dalam roh Allah, bukan dalam kedagingan kita. Kematian yang kita alami bukan hanya soal nanti, tetapi kematian adalah situasi yang membuat kita tidak berdaya di hadapan Tuhan karena dosa-dosa kita. Siapa di antara kita yang merasa dirinya tidak berdosa? Saya kira sudah menjadi prinsip satu kodrat yang kita terima, bahwa pada saat kita lahir ke dalam dunia ini dan kita mulai merasakan bagaimana dunia ini menghembusi kita menangis, dan menurut orang pada saat itulah kita menerima titah dari Sang Pencipta untuk menjalani kehidupan ini. Dan dengan demikian kedatangan kita dalam dunia untuk meratapi situasi dunia yang menawarkan hal-hal duniawi yang bisa mengikat kita,
sehingga kita lebih percaya kepada dunia dan bukan kepada Allah. Untuk itu saudara-saudara terkasih, berhadapan Tuhan, di hari Minggu Prapaskah ini semakin dekat perayaan-perayaan agung. Apakah kita sungguh-sungguh mau dan ingin untuk bertobat memperbaharui diri hadapannya? Mari melalui bacaan pada kesempatan ini kita renungkan. Kita mensyukur rahmat kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kita sampai pada saat ini, dan juga bersyukur atas segala rahmat berkat itu bersama saudara-saudari kita yang merayakan hari ulang tahunnya dalam minggu ini, dan mungkin juga ke depan. Kita dalam doa-doa kita, utamanya saudara kita Bapak Penri Yohanes, Ibu Grace Tempo, dan saudari kita Alex Sandra atau Ibu Eva. Juga membawa dalam doa-doa kita mereka yang sakit, yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Moga-moga mereka memperoleh kembali kekuatannya. Terlebih bersama saudara-saudari kita yang mengadakan jumpa pada kesempatan ini, mengunjungi kuburan para leluhur, kita mendoakan mereka yang sudah berpulang. Kita hening sejenak. Mari saudara-saudari, supaya kita layak merayakan peristiwa penyelamatan ini, mari kita membuka hati kita dan mohon pengampunan dengan bersama-sama berdoa. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami, Putramu telah mengalahkan kematian berkat wafatnya di kayu salib dan berkat kebangkitannya. Ia memuliakan kehidupan kami. Kami mohon semoga Roh-Mu tinggal di dalam diri kami dan membimbing kami menuju pada kehidupan yang baru. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama di dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Nubuat Yehezkiel. Beginilah firman Tuhan Allah. Hai umatku, aku akan membuka kubur-kuburmu
dan membangkitkan kamu dari dalamnya. Dan aku akan mengantar kamu kembali ke tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, yakni pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu dari dalamnya. Aku akan mencurahkan rohku ke dalam dirimu, sehingga kamu dapat hidup kembali, dan aku akan menempatkan kamu di tanah airmu. Dan kamu akan mengetahui bahwa aku, Tuhan, yang mengatakannya dan melaksanakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Pada Tuhan ada kasih setia, Ia banyak kali mengadakan jika engkau mengingat-ingat kesalahan, ya Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, maka orang-orang takwa kepadamu. Pada Tuhan ada kasih setia, Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Pada Tuhan ada kasih setia, Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel
dari segala kesalahan. Adalah Tuhan, ada kasih setia, Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Bacaan dari Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, kalau roh Allah memang tinggal di dalam dirimu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, maka ia bukanlah milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam dirimu, maka tubuhmu memang mati karena dosa, tetapi rohmu hidup karena kebenaran. Dan jika roh Allah yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam dalam dirimu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana oleh Roh-Nya yang diam dalam dirimu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Akulah kebangkitan dan hidup, sabda Tuhan. Setiap orang yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu dan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Lazarus jatuh sakit, kedua saudaranya Maria dan Marta mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit." Mendengar kabar itu, Yesus berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, supaya melalui penyakit itu Putra Allah dimuliakan." Yesus memang mengasihi Marta dan saudaranya serta Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat ia berada. Tetapi sesudah itu dia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali lagi ke Yudea." Ketika Yesus tiba di Betania, didapatinya Lazarus telah 4 hari terbaring dalam kubur. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi menemui dia. Tetapi Maria tinggal di rumah.
Lalu kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Siapa saja yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Putra Allah yang akan datang ke dalam dunia." Kemudian ketika melihat Maria menangis, Yesus sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Lalu menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah, ia sungguh-sungguh mengasihi dia." Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, "Ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Yesus sekali lagi sangat terharu lalu pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu besar. Kata Yesus, "Angkatlah batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah aku katakan kepadamu, jika engkau percaya engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Mereka pun mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara nyaring, "Lazarus, keluarlah!" Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi." Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percaya kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, dengan menjawab, "Demikianlah Injil Tuhan," lalu kita menjawab, "Terpujilah Kristus." Kalau kita ditanya ini kenapa kita menjawab seperti itu, jangan kita hanya jawab-jawab saja. Apa jawabannya? Kenapa Kristus terpuji? Paling tidak mulai bacaan pada hari ini, bacaan Injil. Singkatnya, karena dia membuat kita hidup. Setuju? Karena kalau Kristus tidak membuat kita hidup, mengalahkan maut, bangkit dari antara orang mati, untuk apa kita percaya? Itu singkatnya Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih. Sebelumnya apa kabar? Baik. Adem-adem saja ini. Saya ikuti misa kemarin itu, Pastor Nando juga tanya, lalu sepertinya agak kurang-kurang semangat ini walaupun flu-flu dan mungkin sakit-sakit. Banyak yang flu sekarang termasuk saya.
Mulai bacaan kita pada kesempatan ini, Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, kita diingatkan dalam banyak hal karena menyangkut soal hidup di masa akan datang dan hidup pada saat ini. Menyangkut kematian. Adakah yang akan luput dari kematian? Saya kira tidak ada orang yang akan luput dari kematian. Satu kepastian dalam hidup kita manusia, bahwa suatu saat kita akan mengalami kematian secara katakanlah manusiawi. Nah, kenapa kita mengalami kematian? Singkatnya bahwa itu adalah akibat dari dosa yang membuat manusia itu mati karena manusia memiliki dan mau ingin seperti Allah sang sumber atau sang pencipta. Kita tahu kisahnya itu dalam kitab Kejadian dan seterusnya. Manusia awal mula tidak hanya mau disebut sebagai ciptaan, dia juga mau dan ingin supaya dia menciptakan, dan dengan demikian dia diakui. Dan itulah kesombongan di dalam diri kita manusia yang menjadi akar dosa pertama, membuat kita keluar dari Taman Firdaus, lambang kebahagiaan. Dan singkat kata Bapak Ibu Saudara terkasih, lewat dosa itulah maka manusia semakin jauh dari Tuhan. Muncul kesombongan di dalam dirinya, muncul iri hati bagi saudara-saudaranya membunuh Kain dan Abel. Kesombongan itu tetap berjalan terus, akhirnya manusia membuat menara dan seterusnya untuk menyambung dunia dengan langit dan seterusnya. Lalu terjadilah peristiwa, yaitu peristiwa air bah. Maka hidup baru datang kembali. Dan dengan demikian kita lihat di situ Nuh bersama dengan keluarganya dan semua ciptaan-ciptaan yang lain diambil satu-satu pasal seterusnya. Itu adalah peristiwa baru yang kedua dalam alam penciptaan. Dan akhirnya muncul kehidupan baru lagi. Apakah pada saat itu setelah dimurnikan oleh Tuhan, lalu akhirnya manusia boleh hidup baru terus? Saya kira tidak. Akhirnya Allah dengan kasih dan kesetiaannya berbagai cara dipakai untuk menyelamatkan kita. Akhirnya dia mengutus putranya sendiri ke tengah dunia ini untuk menyelamatkan kita dan bahkan mengantar kita dari situasi dosa dan kematian. Dan dengan demikian Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, tersangkut paut dengan itu, maka sehubungan dengan kematian yang pasti akan kita alami dan juga kita hadapi dalam seluruh situasi kehidupan, lewat bacaan Injil pada kesempatan ini kita sungguh diingatkan dan diberikan kekuatan kepada kita dalam mendoakan orang-orang yang sudah meninggal. Kekuatan itu ada pada bacaan pada hari ini, ada dasarnya dalam kitab suci. Sehingga walaupun ada orang yang mengatakan tidak perlu lagi mendoakan orang mati karena itu adalah urusan Tuhan sendiri, tetapi ternyata melalui bacaan pada kesempatan ini kita diingatkan bahwa sangatlah penting untuk mendoakan orang mati. Itu satu. Dan itu yang dibuat oleh saudara-saudari kita pada masa ini, ya, masa mengunjungi kuburan para leluhur dan seterusnya. Untuk apa? Untuk mengenangkan bahwa di balik kematian ada kehidupan kekal. Singkat kata seperti itu Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Dan dengan demikian relevan untuk senantiasa merenungkan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, baik hidup maupun mati kita adalah milik Tuhan. Dan dengan demikian kematian tidak memotong seluruh kehidupan kita, tetapi justru lewat peristiwa kematian di mana kita tidak berdaya lagi, tidak bisa berbuat apa-apa dari diri kita, maka kita membutuhkan rahmat dan berkat dari Allah itu sendiri. Bagaimana caranya Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih? Dalam bacaan pertama dan bacaan kedua sangat jelas akan hal itu. Dari bacaan pertama sejauh yang saya lihat ada di sana, bahwa Allah akan menghembuskan nafas, menghembuskan rohnya ke dalam tubuh kita yang fana, sehingga tubuh kita itu akan hidup kembali. Dan itu dalam bacaan kedua. Sementara dalam bacaan pertama dari kitab Nabi Yehezkiel itu sudah digambarkan bagaimana kematian ini bagi bangsa Israel, di mana mereka tidak berdaya akibat dosa dan ketidaksetiaannya kepada Tuhan. Tetapi Tuhan sendiri akan membangkitkan mereka, artinya membuat mereka hidup baru. Dan dengan demikian mereka sadar akan seluruh dosa dan seluruh situasi kehidupan yang membuat mereka itu tidak berdaya.
inti dari ketidakberdayaan bangsa Israel awal mula setelah mengalami pembuangan karena tidak setia kepada Tuhan. Akhirnya dengan kasih-Nya Tuhan mengantar mereka dari pembuangan untuk menuju kepada tanah terjanji kembali. Dan Allah lah yang menuntun mereka. Dan dengan demikian kematian yang kedua yang kita renungkan adalah situasi dosa yang membelenggu dan membelit kita sehingga kita tidak berdaya dalam menghadapi seluruh situasi dunia ini. Sejauh kita masih ada dalam dunia ini, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, kita selalu ditarik antara dua hal ini. Hidup duniawi belaka atau mau dan ingin untuk semakin bersatu dengan Tuhan lewat iman dan keyakinan, seperti yang diperlihatkan di dalam bacaan Injil pada kesempatan ini. Dan saya kira dalam mengarungi kehidupan di tengah dunia ini, hal ini tidak akan pernah luput dari diri kita. Sekecil apapun dosa itu dalam diri kita, itu pasti akan menarik kita. Tetapi sebesar apapun dosa itu, kalau roh Allah jauh lebih kuat, seandainya ada perbandingan 1:2 itu lumayan. Misalnya saja, kalau kita memiliki kekuatan roh 60%, kemudian kekuatan daging itu hanya 40%, maka kekuatan roh masih jauh lebih kuat. Untuk itulah di dalam menyaksikan bagaimana Yesus wafat di kayu salib, lalu ada orang jahat 2 digantung. Dan sungguh-sungguh dalam situasi itu ada gambaran. Yang jahat tetap menjadi jahat yang satu di sebelah kiri. Tetapi yang jahat yang di sebelah kanan itu menyadari dirinya dan dia mengatakan kepada Yesus, Tuhan, ingatlah aku pada saat Engkau masuk dalam kemuliaan-Mu. Dan pada saat itulah Yesus mengatakan, hari ini pun engkau akan bersama dengan aku di dalam Firdaus. Kenapa hal itu muncul dalam dirinya? Dia menyadari kelemahan, kekurangan dan dosanya, dan kembali bertobat kepada Tuhan, dan Tuhan memberikan pengampunan. Apa yang ingin disampaikan kepada kita semua dengan kematian kita renungkan pada kesempatan ini dalam masa Prapaskah, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih. Pertama, kita harus merenung dan berefleksi. Apakah saya sungguh orang-orang yang menyadari kedosaan saya? Ataukah saya tetap mempertahankan diri saya sebagai orang yang benar? Dan dengan demikian saya tidak membutuhkan pertobatan. Setiap kali kita berkumpul untuk mau mendengarkan sabda Tuhan, memuji Tuhan dalam satu perayaan yang kita sebut dengan liturgi, entah itu hanya liturgi sabda saja, terlebih dalam perayaan Ekaristi, selalu diingatkan kepada kita pemurnian hati kita untuk menyesali segala dosa supaya kita layak bersatu dengan Allah sepenuhnya, dan kita puncakkan pada penerimaan komuni, persatuan sepenuhnya dengan Allah dalam diri Yesus Kristus. Untuk itulah di dalam bagian terakhir itu, Bapak Ibu Saudara terkasih, selalu dikatakan, ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Apakah kita sakit? Sakit dalam kedosaan. Besarnya bagaimana kita sendiri yang tahu bersama dengan Tuhan. Dan pada saat itulah kalau hati saya menjadi ringan dan akan plong bersatu dengan Allah, apapun dosa saya, dan saya percaya bahwa Tuhan akan mengampuni dosa saya. Yang penting bahwa saya mau dan ingin untuk berubah dan tidak melakukan hal itu lagi, maka hati saya akan menjadi ringan, walaupun mungkin berat. Tetapi pada saat itu menjadi ringan, dan saya maju menerima komuni kudus. Itulah yang dikatakan Tuhan Yesus, hari ini pun engkau akan bersamaku di dalam kemuliaan Bapakku. Hal ini diingatkan kepada kita, Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Tetapi orang selalu membenarkan diri walaupun itu kelihatan dan nampak sekali bahwa dia melakukan sesuatu yang salah.
Tetapi dia tetap mengatakan bahwa saya tidak melakukan hal itu dalam seluruh kehidupan, maka dosa itu akan semakin membesar dan membengkak dan membelitnya. Akhirnya akan bertumbuh dan berkembang terus dalam seluruh situasi, kebenaran menurut pikirannya, dan orang-orang yang menurut dia juga adalah benar. Maka hal yang ketiga, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, bacaan pada kesempatan ini, kalau memang itu salah kita katakan salah, kalau memang itu benar kita katakan benar, karena Tuhan tidak akan pernah ditipu dalam kehidupan kita. Dan akan menentukan hal itu adalah diri saya, diri Anda bersama dengan Tuhan. Dan pada saat kita membohongi hati nurani, maka hati kita akan semakin menjerit. Pada saat orang omong biasa saja, kita sudah mengatakan, pasti saya yang diomongkan. Padahal pikiran kita yang membuat hal itu. Kenapa? Karena kita tidak mampu untuk membersihkan pikiran yang ada dalam diri kita, untuk sungguh-sungguh dalam seluruh tugas, dalam seluruh karya, dalam seluruh pelayanan, kita tidak memiliki hati yang murni. Kita tidak memiliki hati yang setia, kita tidak memiliki hati yang taat, kita tidak berupaya untuk memuliakan Tuhan, tetapi mau dan ingin untuk memuliakan diri sendiri, atau membuat diri kita jauh lebih penting daripada hal yang lain. Untuk itu Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, di masa Prapaskah, minggu Prapaskah keempat ini, saya mengingatkan kepada kita, marilah kita sungguh-sungguh terbuka kepada Tuhan, menyadari diri kita, dan kita berjanji untuk memperbaharui diri. Yakinlah dan percayalah bahwa Tuhan pasti memberikan yang terbaik bagi kita. Karena keselamatan itu bisa bersifat personal dan juga tidak pernah luput dari orang-orang lain. Dengan kata lain, keselamatan itu bersifat sosial. Semakin banyak orang meneguhkan dan menguatkan kita dalam mencapai sesuatu, maka harapan itu juga akan semakin boleh kita nikmati. Demikian juga dalam situasi dosa, Bapak Ibu Saudara terkasih, apalagi di negara kita ini. Dosa itu sepertinya sesuatu yang terstruktur, dan dengan demikian juga akan membuat dosa itu bersifat sosial kalau kita tidak menyadari sepenuhnya dalam seluruh kehidupan. Dan dengan demikian itu akan menghantui seluruh pikiran kita, perasaan kita, penilaian kita terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Bukankah kita dipanggil untuk tetap setia dan taat kepada Tuhan dalam keyakinan kepercayaan, untuk menanamkan kebenaran dan kebaikan Tuhan, keadilan, dan seluruh pengharapan yang harus kita tujukan kepada Sang Pencipta. Untuk itulah dalam antifon pembukaan yang boleh kita arahkan dan juga di dalam setiap bagian-bagian bacaan-bacaan pada kesempatan ini. Berilah keadilan kepadaku ya Allah, dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Luputkanlah aku dari penipu dan orang yang curang, sebab Engkaulah Allahku dan kekuatanku. Sementara di dalam Mazmur tanggapan itu sangat jelas, Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, pada Tuhan ada kasih setia dan penebusan berlimpah-limpah. Maka lewat ayat-ayat Mazmur ini mari kita merenungkan perjalanan hidup kita. Apakah kita sungguh memiliki kesetiaan dan ketaatan, dan sungguh menaruh pengharapan kepada Sang Pemberi kehidupan ini, sehingga kita menjalani kehidupan ini dengan penuh semangat walaupun berada dalam situasi dosa, tetapi yakin bahwa Tuhan pasti memberikan yang terbaik, akan mendampingi dan menyertai kita untuk bangkit dari situasi dosa, sehingga kita dimampukan untuk merayakan peristiwa agung perayaan Paskah di tahun 2026, karena kita semakin memperbaharui diri lewat pertobatan. Dan itulah yang boleh kita ungkapkan dan nyatakan di minggu-minggu akan datang, mencari waktu yang baik untuk boleh datang di depan Tuhan, memperbaharui diri lewat penerimaan sakramen tobat yang kita buka secara umum pada hari Selasa yang akan datang. Tetapi tidak tertutup kemungkinan untuk setiap hari sejauh itu memungkinkan, asal ada pemberitahuan sebelumnya.
Semoga lewat ini Bapak Ibu Saudara terkasih, kita sungguh semakin membuka hati kita, memperbarui diri kita untuk bangkit dari situasi dosa menuju kepada kesempurnaan, dan akhirnya Tuhan berikan kehidupan abadi bagi kita kelak. Semoga demikian. Amin. Saudara-saudari, kita telah mendengarkan sabda Tuhan, mencoba renungkannya. Mari kita berdiri meneguhkan iman kepercayaan kita dan mendaraskan surat singkat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahirkan oleh peran Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, salibkan wafat, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Setelah kita memperbarui iman kepercayaan kita, maka marilah berdoa kepada Bapa kita di surga, Allah sumber kehidupan, agar kita boleh hidup dalam harapan dan kasih-Nya. Dengan menjawab, Allah sumber kehidupan, dengarkanlah doa kami. Allah sumber kehidupan, dengarkanlah doa kami. Bagi gereja umat Allah, ya Bapa, semoga kami sebagai umat Allah saling mendukung serta maju bersama, penuh harapan menuju masa depan yang lebih baik dalam Kristus. Marilah berdoa kepada Tuhan. Allah sumber kehidupan, dengarkanlah doa kami. Bagi orang-orang yang hidup tersisih dari masyarakat, ya Bapa, semoga kami melepaskan serta membebaskan orang-orang marginal dari belenggu ketidakadilan, kemiskinan, ketergantungan, dan kelaparan. Marilah berdoa kepada Tuhan. Allah sumber kehidupan, dengarkanlah doa kami. Bagi nusa dan bangsa kita, ya Bapa, semoga bangsa kami bekerja dengan jujur, adil dan rukun demi hari depan yang lebih stabil. Marilah berdoa kepada Tuhan. Allah sumber kehidupan, dengarkanlah doa kami. Bagi para lanjut usia, ya Bapa, semoga para lanjut usia menjalani hari tua mereka dengan tabah, dengan tidak menyesali masa lampau, melainkan mengharapkan hari depan penuh kebahagiaan yang dipersiapkan oleh Tuhan. Marilah berdoa kepada Tuhan. Allah sumber kehidupan, dengarkanlah doa kami. Bagi kita semua yang hadir di sini, serta bagi seluruh umat Kristiani, ya Bapa, semoga kami menghargai kehidupan bukan hanya sebagai anugerah yang kami terima dari-Mu, tetapi juga sebagai tugas. Semoga segala daya dan kekuatan kami pakai untuk menjadikan hidup kami bermakna bagi diri kami serta sesama. Marilah berdoa kepada Tuhan. Allah sumber kehidupan, dengarkanlah doa kami. Bagi kita sendiri, ya Bapa, semoga dalam segala keadaan kami tetap menjadi umat yang bergembira karena Kristus hidup di antara kami. Marilah berdoa kepada Tuhan. Allah sumber kehidupan, dengarkanlah doa kami. Saudara Panala kita ini menyampaikan doa permohonan pribadi kita pada kesempatan ini. Dalam kebersamaan kita juga pada kesempatan ini, kita mendoakan saudara-saudari kita yang diperkenankan merayakan hari ulang tahunnya pada minggu ini. Bapak Penry Yohanes, Ibu Grace, Ibu Eva atau Alexandra. Semoga saudara-saudara kami yang keperkenankan untuk merayakan hari ulang tahunnya di minggu ini, semakin Kau teguhkan, Kau kuatkan, Kau berikan kesetiaan dan ketaatan, kemurnian hati, untuk semakin memuji, memuliakan Diri, Kau mengungkapkan iman, keyakinan di hadapan-Mu, dan demikian rahmat kehidupan yang Kau percayakan pertambahan usia akan semakin membuat mereka hidup damai dan bahagia dalam seluruh usaha rencana pekerjaan yang mereka perjuangkan, sehingga rahmat-Mu semakin melimpah boleh dialami
dalam kehidupan mereka, dalam hidup keluarga dan hidup kebersamaan dengan siapa saja. Marilah berdoa kepada Tuhan, Allah sumber kehidupan, dengarkanlah doa kami. Allah sumber kehidupan, kami mohon bebaskanlah kami dari egoisme kami yang sempit, dan tolonglah untuk hidup dan berharap dengan kasih yang lebih kuat daripada maut. Oleh karena Tuhan kami Yesus Kristus yang telah bangkit dan hidup bersatu dengan Dikau, serta bersama dengan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Lanjutkan mempersiapkan persembahan kita. Bapa di surga, terimalah hasil usaha jemaatmu. Roti dan anggur wujudnya, cinta dan bakti maksudnya. Tanda syukurku kepadamu di dalam Yesus Putramu. Jiwa dan raga terimalah, karya dan hidupku sambutlah. Tanda iman dan cintaku kepada Yesus Putramu. Dimuliakanlah namamu oleh seluruh umatmu. Bapa di surga, terimalah hasil usaha jemaatmu. Roti dan anggur wujudnya, cinta dan bakti maksudnya. Tanda syukurku kepadamu di dalam Yesus Putramu. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini terima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa kami, Putramu telah mengorbankan dirinya, bagaikan roti yang terpecah dan anggur yang tercurah bagi kami. Kami mohon terimalah persembahan roti dan anggur yang kami unjukkan sebagai kenangan atas pengorbanan Putramu bagi kami. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu dan bersama roh. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantas, sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal.
dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab sebagai manusia sejati, ia meratapi Lazarus sahabatnya, dan sebagai Allah yang kekal, ia membangkitkan dia dari kubur. Tergerak oleh belas kasih kepada bangsa manusia, ia mengantar kami kepada kehidupan baru. Lewat perayaan misteri kudus, melalui dia, laskar para malaikat menyembah keagunganmu sambil menikmati sukacita abadi di hadapanmu. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan mada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Ia Tuhanku dan Allahku." Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Ia Tuhanku dan Allahku." Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami.
Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup kami Fransiskus, serta semua rohaniwan. Teguhkan, kuatkan kami anak-anakmu yang datang dedirat pada kesempatan ini dengan segala niat, doa dan harapan-harapan kami, terlebih untuk semakin memperbaharui diri dalam masa pertobatan ini. Semoga kami semakin berkenan kepadamu untuk memuji memuliakan Dikau lewat tugas pekerjaan Kau percayakan kepada kami masing-masing. Juga mereka yang kami dalam doa-doa kami pada kesempatan ini. Ingatlah juga kan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Dan atas petunjuk penyelamat kita menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa
dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai ku tinggalkan bagimu, damai ku berikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai di kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama Roh Kristus. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal.
Marilah kita berdoa. Ya Allah, sumber kehidupan sejati, kami bersyukur karena kehadiran Yesus Kristus Putra-Mu. Kami mohon semoga Ia sungguh menjadi santapan jiwa yang menguatkan kami untuk bersiarah menuju kepadamu. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Kita duduk mendengarkan pengumuman. Berita Paroki Hari Minggu Prapaskah kelima 22 Maret 2026. Ibadat tobat dan sakramen tobat dilaksanakan pada hari Selasa 24 Maret 2026 pukul 17.30 atau setengah 6 sore di gereja. Pelayanan sakramen tobat juga dilaksanakan setiap hari kecuali hari Minggu dengan membuat janji atau menghubungi pastor terlebih dahulu. Jadwal perayaan Hari Minggu Palma sebagai berikut. Sabtu 28 Maret pukul 18, Minggu 29 Maret pukul 7, pukul 9.30 dan pukul 17. Panitia perayaan menyiapkan daun palma bagi umat, dihimbau agar umat tetap membawa daun palma. Kolekte Misa Minggu Prapaskah keempat, 14-15 Maret 2026. Total kolekte gereja Rp19.708.500, transferan masuk ke rekening gereja 13-15 Maret 2026, Rp3.370.000. Total kolekte pemeliharaan gereja Rp10.509.000. Kolekte Misa Jumat Pekan Prapaskah keempat, kolekte gereja Rp2.997.000. Kolekte pemeliharaan gereja Rp2.989.000. Kolekte Misa Requiem Oma Yeni S Rp825.000. Kolekte Misa Tirakatan Oma Yeni S Rp600.000. Kolekte Misa Requiem 16 Maret 2026 Rp672.000. Sumbangan pemeliharaan gereja dari Abdullah P Rp1.000.000, NN Rp836.000. Terima kasih atas sumbangan saudara-saudari. Pengumuman tambahan, kursus persiapan perkawinan diliburkan untuk 3 kali pertemuan, yaitu pada tanggal 21 Maret sampai 4 April 2026 dan akan dimulai kembali pada hari Sabtu 11 April 2026. PPA saat ini sedang melakukan penggalangan dana berupa menjual sate babi untuk kegiatan retret. Kami dari PPA mengharapkan dukungan dari seluruh umat untuk kelancaran kegiatan kami. Terima kasih. Demikian berita paroki, terima kasih atas perhatian kita. Diingatkan Bapak Ibu Saudara terkasih, sebenarnya sakramen tobat yang akan dijadwalkan secara umum itu pada hari Selasa. Dan ada 3 paroki yang mengadakan penerimaan sakramen tobat pada saat itu. Silakan umat bisa memilih asisi, gotong-gotong, boleh tidak. Kemudian juga di katedral ada penerimaan sakramen tobat, mungkin sudah selesai juga tetapi itu masih memungkinkan biasanya. Ya. Lalu di paroki-paroki lain, harap bahwa kalau ada jadwal untuk itu mari kita upayakan. Untuk kita di sini sekali lagi hari Selasa dan hari-hari di mana kita bisa menyampaikan itu kepada kami pastor. Sejauh kami ada di pastoran, kami pasti siap untuk melayani atau menerimakan sakramen tobat. Kemudian minggu depan kita sudah masuk dalam pekan suci. Mohon perhatikan jadwal yang ada, dan biasanya dalam pengalaman di hari Jumat itu di mana kita sangat melimpah, ini paling banyak biasanya umat. Tapi kan perayaan dibuka 2 kali dan saya kira tidak terlalu kemalaman kalau umpamanya mengikuti di perayaan jam kedua atau perayaan kedua di mana kita akan mulai jam 5. Pas sebenarnya jarak waktu untuk itu ada sekitar 4 jam. Jadi daripada berdesak-desakan biasanya
di perayaan pertama yang dimulai jam 1, itu berarti kalau kita mau mengambil tempat yang cukup memungkinkan bagi kita, baik di gereja, di kafel, dan di lantai 4 itu, ya maka itu mungkin kita akan datang agak cepat. Tapi kalau mau juga lebih nyaman, di perayaan jam kedua itu jam 5, itu akan selesai jam 6, 7, paling lambat jam 8 sudah selesai. Jadi saya kira tidak terlalu larut malam. Hari-hari lainnya biasanya tidak terlalu membludak. Kamis Putih juga 2 kali, kecuali malam Vigili Paskah itu hanya 1 kali saja. Kemudian Paskah pagi 1 kali dan sore 1 kali. Jadi saya kira itu jadwal baik diperhatikan. Terima kasih sekali lagi atas seluruh perhatian kita. Terima kasih atas kebersamaan pada kesempatan ini, terlebih kepada seluruh petugas liturgi dan hati yang tulus untuk melayani pada kesempatan ini. Kepada kita semua saya ucapkan limpah terima kasih. Kepada seluruh umat yang hadir juga saya ucapkan limpah terima kasih. Terima kasih kepada kelompok dekorasi, sound system, semua yang terlibat secara langsung saya ucapkan terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita siapkan hati kita akhiri peran ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Masih ada satu penyampaian yang tidak ditulis di dalam. Ada yang menyumbang untuk kebutuhan Paskah pada tahun ini, dan mereka meminta supaya itu tidak usah langsung masuk di dalam rekening gereja, tetapi disiapkan saja untuk kebutuhan dalam masa Paskah nanti. Jumlahnya saya belum buka amplopnya. Kasih